Mau kemana kamu sekarang? Kamu sekarang udah aku tangkap ya. Mana bayar mau jadi berapa? Jadi berapa, Bu? Jadi 15.980.500. Tahu nggak? Oh ya, Dik. Kita mau kemana nih, Mas? Ini Mas mau ngasih tahu rumah ini buat sama kamu. Jadi ya rumah ini sengaja Mas bangun untuk kita tempati kalau kita sudah nikah nanti. Dan menurut Mas ini hadiah yang istimewa buat kamu. Jadi kamu harus terima dan kamu harus mau untuk tinggal di sini sama Mas nanti. Apa ini nggak keterlaluan ya, Mas ya? Soalnya aku juga gak enak, apalagi hidup aku sederhana. Ini nggak berlebihan buat aku. Ya udah gini aja, kita lihat-lihat dulu rumah kamu. Kalau menurut Mas ini nggak berlebihan karena kan iya kamu memang wanita sederhana, kamu juga mau menerima Mas, jadi ini pantas buat kamu. Tapi gimana ya, Mas? Ya Mas Fardi kan tahu sendiri hidup aku kan ya gitu kan, apa adanya, sederhana juga. Tapi kalau misal kayak gini aku gimana ya? Kenapa? Kamu nggak mau tinggal di sini? Ya bukan gak mau sih, ada satu hal yang memang aku belum cerita sama Mas Ferdi. Lah, emang kamu cerita apa? Ya udah cerita aja, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti Mas bisa bantu atau enggak bisa ngasih solusi buat apa gimana yang ya kamu Mas aku ngomongnya ya? Aku takut buat Mas Ferdi gimana gitu sama aku. Ya tapi aku kalau gak ngomong, ya aku nggak enak juga. Apalagi kita udah tunangan. Ya udah cerita aja. Ya sebenarnya gini Mas, aku ya gimana ya aku ngomongnya. Sebenarnya aku nih punya utang Mas. Punya utang? Iya, aku utang sama rentenir. Iya, buat berobat orang tua aku Mas. Tahu sendiri kan ayah aku sakit-sakitan. Apalagi ibu aku nggak kerja juga, cuma kerjanya ya cuma kalau ada yang ngajak dia jadi pembantu ya dia kerja Mas. Kok kamu baru cerita sekarang sama Mas? Apa enggak? Apa memang sudah lama kamu punya utang ini? Ya, Atau baru-baru ini? ya udah lama Mas aku punya utang, cuman aku nggak tahu cara ngomongnya gimana sama Mas Ferdi. Jadi ya aku bilang sekarang sama Mas Ferdi. Iya, kenapa kamu nggak bilang kalau misalkan kamu butuh uang, bilang aja sama Mas. Kenapa kamu harus pinjam sama rentenir? Kamu kan tahu sendiri, kalau pinjam sama rentenir pasti ada bunganya kan? Emang kamu pinjam berapa? Ya nggak besar sih, paling cuma 5 juta. Oh, 5 juta. Ya udah gini aja. Mas yang akan lunasin semua utang-utang kamu sama rentenir. Kamu tenang aja. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Nanti biar Mas yang ngurus semuanya. Ya tahu Mas Ferdi yang mau ngurus semuanya. Tapi kan selama ini aku udah banyak repotin Mas Ferdi. Aku juga gak enak juga. Itu loh. Ya utang aku 5 juta. Tapi bunganya Mas aku belum bayar sepeser pun. Jadi kamu pinjam 5 juta sama bunganya mungkin lebih? Iya, apa mungkin bisa sampai lebih nanti Mas. 10 juta, 15 juta? Ya nggak tahu juga aku Mas. Sebenarnya Mas itu heran sama kamu, kenapa kamu harus pinjam sama rentenir? Kenapa kamu nggak ngomong sama Mas? Kalau ya uang segitu mungkin Mas bisa bantu. Apalagi kan untuk berobat orang tua kamu. Ya itu masa mungkin sudah keadaan yang darurat Mas. Apalagi ya ayah aku tahu sendiri kan, sampai sekarang masih belum sembuh Mas. Dia dalam perawatan juga. Aku juga bingung mau ngomong sama kamu juga. Pas kamu lagi kerja, aku juga gak mau ganggu kesibukan kamu Mas. Ya gini, Mas ingin kamu itu terbuka sama Mas. Nanti kalau misalkan kamu butuh apa-apa, kamu ada pikiran yang mengganggu dalam pikiran kamu cerita sama Mas. Bukan berarti kamu mengambil keputusan dan sekarang kamu bilang sama Mas. Ya udah nggak apa-apa, nanti berapapun bunganya Mas akan bayar.
Tapi ingat, kamu jangan sampai pinjam sama rentenir lagi, karena Mas nggak mau nanti kamu terlilit hutang sama mereka. Ya gimana Mas, tapi aku tetap nggak enak aja sama Mas Ferdi. Udah nggak apa-apa. Apalagi kan masih belum jadi suami aku. Ini ya, kita tunangan berarti kita ada tujuan untuk menikah. Jadi masalah kamu, masalah Mas juga. Mas akan ya selesaikan masalah kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Ya masa nggak ada solusi lain gitu Mas? Padahal kan yang utang aku. Masa yang mau lunasin Mas Ferdi? Apa Ya. aku ya kerja juga atau gimana gitu Kamu Mas? kerja, ya udah kamu nggak usah kerja. Kamu kan sebentar lagi menjadi istri Mas. Jadi kamu tanggung jawab Mas. Jadi kamu nggak usah khawatir masalah ini. Kamu ya udah tinggal diem aja di rumah, Mas yang kerja, udah gitu aja. Ya nggak gitu juga Mas caranya. Cuman aku kan di sini juga pengen kerja kayak cewek-cewek lain gitu. Iya. Masa Mas Ferdi tidak ngizinin buat aku kerja? Padahal kan ya aku juga nggak mau banyak repotin Mas Ferdi. Aku kan tahu sendiri dari dulu memang nggak mau ngerepotin banyak orang. Kalau misalkan ya aku ngutang ya memang aku harus lunasin sendiri Mas. Iya, udah gini aja. Gimana pun caranya, kamu mau kerja apapun, yang penting jangan kerja yang terlalu capek. Mas nggak pernah ngelarang kamu, tapi kan kamu sebentar lagi menjadi tanggung jawab Mas. Masa iya? Mas sudah kerja, Mas sudah punya penghasilan, Mas ya kamu mau kerja juga kan nggak mungkin. Lebih baik kamu kan di rumah. Kalau masalah hutang kamu nggak usah pikirin. Ini menjadi masalah Mas, menjadi tanggung jawab Mas sekarang. Udah gini aja. Kira-kira kalau misalkan rentenir itu nagih utangnya kapan? Sekarang, besok, atau masih kapan? Ya aku belum tahu Mas. Aduh, gini soalnya Mas. Soalnya memang dihubungin, aku sering dihubungin, cuman sama aku selalu menghindar Mas karena aku takut. Ya udah gini aja, nanti kamu telepon orangnya, kamu suruh ke sini. Mas masih mau ngambil uang di ATM karena memang Mas nggak ada uang cash. Jadi nggak apa-apa kan kalau misalkan kamu tinggal di sini sebentar? Iya nggak apa-apa Mas, cuman makasih banyak ya Mas Ferdi tuh ya baik banget sih sama aku. Ya udah nggak apa-apa, Mas cuma bisa bantu kayak gini karena kan ya Mas nggak nyangka aja kalau misalkan kamu sampai punya utang sama rentenir. Ya udah Mas selesaikan. Kamu di dalam, kamu telepon orangnya biar ya disuruh ke sini. Nanti Mas langsung bayar utang kamu. Ya udah Mas, aku tunggu sini. Ya udah, Mas tinggal dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Mas Ferdi baik banget ya orangnya. Padahal aku selalu ngerepotin dia. Apa-apa aku selalu minta dia. Apalagi ini outfit aku ya kalau nggak dia beliin aku nggak bakalan pakai kayak gini. Aku kan nggak punya apa-apa, rumah aja nggak ada, apalagi mobil atau yang lain. Ya aku beruntung banget sih punya dia. Punya calon suami yang memang bertanggung jawab. Ya udah deh, aku nunggu di sini aja dulu. Sekalian aku juga mau telepon rentenir itu. Sedih banget hari ini. Mana pada gak ada yang bisa bayar utang lagi. Itu lagi tuh, siapa sih namanya? Nova. Dia nggak pernah bayar dari awal sampai sekarang. Padahal dia tahu sendiri kalau bunganya itu besar. Kenapa enteng banget sih? Harus aku naikin tah ya suku bunganya. Ya ampun. Harusnya aku udah kaya kalau Nova bisa bayar. Tapi nggak apa-apa sih. Semakin dia nggak bayar, semakin besar utang dia sama aku. Udah 5 juta, dia ngambilnya berarti udah banyak sih. Dia nggak pernah bayar juga. Gimana sih cara ketemunya? Ke rumahnya nggak ada, teleponnya udah nggak aktif. Pada rata-rata begitu sih orang-orang kalau udah punya utang. Manis-manisnya doang minta duit sama aku. Ini nih jadi aku yang pusing. Kalau gini terus aku jadi miskin juga lama-lama. Mau beli odol aja nggak ada duitnya. Aku harus nyuci pakai apa nih nanti? Masa pakai sampo sih? Terlaluan banget sih ini. Harusnya yang ngasih pinjaman yang kaya sekarang. Malah aku nih kayak bangkrut sih ini. Bangkrut ini namanya. Banyak orang yang kasih pinjam duit karena bunganya kebanyakan jadi pada nggak bisa
bayar terus pada keluar negeri. Salah siapa pinjem duit? Harusnya nggak usah pinjem duit kalau nggak bisa bayar. Kebiasaannya orang kampung sini sama tuh kayak si Nova. Penampilan aja kayak seleb, Salita banget tapi nggak bisa bayar utang. Ya udah deh, daripada aku pusing di sini, orang-orang pada tahu nggak ya kalau aku orang stres nih. Aku cari si Nova aja sampai ke lubang semut pun aku cari. Lah, ini nih. Nov, mau kemana kamu sekarang? Kamu sekarang udah aku tangkap ya. Mana bayar utang kamu? Maaf Bu, saya nggak bisa lagi bayar utang. Kamu jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Gimana? Kamu kalau nggak bisa bayar gimana, ha? Maaf Bu, saya masih belum Maaf. buat bayar. Terus kapan kamu bisa bayar? Ya tunggu Tunggu apa? Tunggu apa? Maksudnya calon suami saya datang. Calon suami kamu. Aduh, Nov, kamu tuh udah lama banget gak pernah bayar utang. Dari kamu utang sampai sekarang gak bayar sepeser pun sama aku. Kamu tahu kan bunganya mahal. Ya tapi ibu tahu sendiri kan keluarga aku gimana. Ya bodo Masih amat nggak lah. punya. Terus ayah aku masih sakit-sakitan Bu. Ya terus masalahnya apa sama aku? Aku sih cuma mau nagih utang sama aku, bukan mau dengerin belas kasihan kamu ini. Nggak guna. Ya tolong aja Bu kasih waktu aku sedikit Kasih lagi. waktu. Aduh, aku udah terlalu baik apa sih sama kamu? Aku itu udah ngasih banyak waktu sama kamu. Kamu udah pergi dari aku, sembunyi dari aku. Sekarang kamu kenapa masih juga gak bisa bayar? Ya enggak Tapi, Bu, aku bukan sembunyi Bu, cuman aku memang nggak bisa bayar Bu. oh, terus kasih- kamu bisa kasih beli waktu. baju mahal sama tas mahal ini pakai uang apa? Ya Hah? itu pemberian dari tunangan aku Bu, calon suami aku. Kenapa gak tunangan kamu aja suruh bayar? Nah ya itu Bu, Atau pas kamu ini kamu jual? Ya udah, ini sebagai jaminan aja deh, nanti kalau kamu belum bisa bayar ya belum balik nih tasnya. Ya tapi Bu, sama isinya ada lah. HP saya Bu di Oh ya dalam. nggak peduli, ini juga gak cukup buat bayar utang kamu, tau nggak? Apalagi nih yang kamu punya, mana saya ambil? Ya saya nggak punya apa-apa Bu, rumah saya sudah reok kayak gitu. Terus ya aku juga belum kerja. Kamu ini kalau misal nggak bisa bayar, nggak usah ngutang. Capek saya tuh keliling-keliling cari kamu panas-panas. Bu, Kamu pikir kamu bisa beli bensin motor coba saya? dengerin Hah? dulu Bu saya Bu. Dengerin apa kalau kamu emang nggak bisa bayar? Ya Hah? saya ngutang itu karena Seneng memang banget mau sih. pengobatan ayah saya Bu. Ayah saya itu sakit parah, butuh perawatan. Saya kan udah bilang, saya gak mau dengerin belas kasihan kamu. Itu emang rata-rata pada begitu kalau udah ngutang. Yang gimana rumahnya kalau nggak mau kebakar dengar belas kek. kasihan Bu, tapi ibunya malah ngomongnya kayak gitu sama saya, nggak mau kasih waktu. Ya gimana dong? Kasih waktu saya lagi Bu, kamu atau bisa 3 bulan lagi saya baru 3 lunasin bulan. semua. Aduh Nov, saya ini udah terlalu miskin buat ngutang-ngutang sama semua orang, termasuk sama kamu. Nggak ada yang bayar, tahu nggak? Kalian ini pada kemana sih? Pada nggak tangguh diri, dibantuin malah kayak gini. Ya utang aku kan cuma 5 juta Bu, paling Cuma? sama bunganya cuma kisaran 6 juta ya Bu ya. Hah? Kamu pikir kamu udah berbulan-bulan gak bisa bayar utang cuma 1 juta bunganya? Kamu tahu utang kamu jadi berapa? Jadi berapa Bu? Jadi 15.980.500. Tahu nggak? Bu, kok banyak banget ya Bu bunganya, itu malah Ya kan lebih dari kamu tahu 50% sendiri. Bu. Harusnya kamu sebelum ngutang cari-cari tahu dulu bunganya berapa. Itu salah kamu sendiri. Ya mungkin dari ibunya yang salah Bu. Saya udah ngitung Ya dengan masa persen lebih dari bunga 50% saya. Bu bunganya. Ya lebih lah Nov. Kamu tuh udah berapa bulan nggak bayar? Ya saya memang belum bayar sama sekali Bu. Iya makanya kamu tahu sendiri Ya, kan, nggak usah tolonglah, Bu, kaget, ngertiin nggak usah saya, setus-setus Bu. saya. Kamu Ya. itu mending jual semua pakaian-pakaian kamu yang mahal, tunangan kamu itu buat bayar utang, daripada kamu kayak gini kayak orang kaya di mana-mana. Kan orang lain mikirnya kamu nggak orang miskin Nov. Kamu gimana sih, orang lain mikirnya kamu bakal main cowok di luar sana, kamu porotin cowok, iya kan? Bu, Apa? jangan ngomong sembarangan. Emang iya kan, itu kerjaan kamu, tapi kamu nggak bisa bayar utang, cuma bisa Emang Ibu beli. ada bukti ya? Kalau emang Apa? kerjaan saya tuh kayak gitu. Ya kan aneh, logis dong saya Bu, mikir dari kayak tadi gitu. saya diem ya ngadepin Ibu. Kenapa? Tapi kalau Ibu ngomong Kamu sembarangan nggak tentang terima? aku ya nggak terima lah Bu. Kenapa? Kamu emang semuanya orang bakal mikir kayak gitu, bukan Saya cuma memang aku orang kali. nggak punya, tapi saya nggak serendah itu Bu, nggak kayak ya, Oh, yang terus Ibu kamu ceritakan. beli baju dari uang laki-laki ini termasuk apa namanya? Ya dia memang Nggak calon ngerti suami deh saya aku. Bu, dia calon yang memang Oh. sudah bertanggung jawab sama saya. Bertanggung jawab Ya, juga sebentar untuk lagi- utang kamu. Iya sebentar lagi akan dibayar kok Bu, tenang aja. 3 bulan lagi. Ya enggak, sebentar lagi aja, tunggu suami saya datang, dia ngambil uang kok Bu.
Kamu bener Ya kan? pegang janji saya, Bu. Pegang Tas omongan saya. ini akan ada di saya sampai kamu bayar lunas 15.980.500. Tapi saya minta bukti, Bu, kalau memang saya bunganya itu sampai 15 juta loh ya. Loh, kamu kok malah bikin aku pusing sih, Nov? Ya saya minta maaf, Bu, kalau saya sudah bikin ibunya pusing. Pusing banget malah. Ini gara-gara kamu nih. Ya udah, mana nih buruan suami kamu? Telepon kalau bisa, saya sibuk nih. Ya sebentar lagi datang. Oh, Ini siapa nih? Dek, ini Bu yang calon suami saya. Ini. Oh, ini calon suaminya. Gimana sih, Mas? Gak bertanggung jawab banget. Calon istrinya punya utang banyak, dari dulu gak pernah ditanyain. oh jadi kamu punya utang sama orang ini? Iya Mas, ini rentenir. Santai banget sih orangnya. Saya Ini ngutang sama dia, serius Mas. loh ini. Ini ya, ini saya ke ATM ambil uang untuk bayar hutang calon istri saya. Dan ini uangnya. Oh, udah Ini ambil. mungkin sudah lebih dari hutang dari Oh iya, bagus dong. Emang mungkin saya salah hitung kali ya. Emang lebih utang kamu itu. Apa ini? 15 juta, udah nggak apa-apa. Apa ini lebih atau? Ya udah, itu lebih. Udah deh. Kamu Ambil tuh nggak usah banyak ngomong. Kamu tuh emang utangnya segitu nih. Aku balikin tas kamu. Gini ya Mbak, Gitu dong. calon istri saya sudah nggak punya utang, jadi Mbak nggak perlu menampakkan muka Mbak lagi di hadapan kita. Loh, ya udah, kita emang nggak ada urusan. Dan kamu nggak usah ngutang-ngutang lagi sama saya kalau emang nggak bisa bayar. Denger? Ya maaf Bu, kan saya tuh waktu keadaan darurat, jadi saya butuh uang. Dan kalau saya ngomong sama calon suami saya nggak enak juga Bu, banyak repotin soalnya. Harusnya dia aja langsung yang nanyain, bukan kamu yang harus minta. Kamu nih laki-laki macam apa sih? Yaudah, kalau gitu sekarang saya udah gak ada urusan sama kalian berdua. Makasih ya udah bayar utang. Yaudah. Lain kali gak usah utang lagi ya, Nov. Malu sama orang. Iya Bu, saya minta maaf. Terus saya minta maaf ya Mas, saya sudah ngerepotin Mas. Apalagi itu udah lebih 50% loh Mas sama bunganya. Saya nggak tahu lagi dengan cara apa biar Mas Ferdi. Ya saya banyak-banyak terima kasih Mas sama Mas Ferdi. Saya mau balas dengan cara apa, saya nggak tahu Mas. Udah nggak usah kamu berpikir kamu mau membalas dengan cara apa. Yang paling penting sekarang utang kamu sudah lunas dan uang yang ada di dalam kresek hitam itu udah lebih dari utang yang kamu sudah pinjam sama rentenir itu. Dan Mas sudah bilang kan kalau pinjam sama rentenir pasti bunganya akan membengkak. Bahkan kamu pinjam 5 juta bunganya bisa sampai 15 juta kayak gitu. Tapi udah nggak apa-apa, uang itu sudah ya mungkin di atas 20 juta. Jadi sekarang kalau misalkan kamu butuh apa-apa, kamu tinggal bilang sama Mas. Jadi kamu nggak perlu pinjam sama rentenir. Kan jadi seperti ini kan akhirnya. Iya Mas, banyak-banyak terima kasih sama Mas Ferdi. Udah. Tapi gimana ya Mas? Apa Mas Ferdi masih ada tabungan atau saya harus kerja Mas? Udah gak usah, kamu nggak usah kerja. Kalau masalah tabungan Mas ada. Jadi kamu nggak perlu ya mikirin Mas punya tabungan atau enggak, kamu mau kerja atau gimana. Sekarang yang paling penting utang kamu sudah lunas dan sebentar lagi kita ya memikirkan gimana caranya kedepannya kita akan ya saling melengkapi. Kamu juga nggak perlu menutupi apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kamu sekarang. Iya Mas, saya kedepannya bakal terbuka lagi sama Mas Ferdi. Kalau ada apa-apa saya mau ngomong sama Mas Ferdi. Ya kita selesaiin bareng-bareng Mas. Kalau cuma salah satu kan ya bakalan jadi kayak gini. Iya, jadi kita harus menyelesaikan setiap masalah bersama. Jadi jangan sampai kamu memendam masalah yang ada dalam hidup kamu. Gini, masalahnya kan sudah selesai sama rentenir itu. Jadi rentenir itu sudah nggak akan ya menemui kamu lagi. Jadi kamu harus tenang sekarang. Kamu nggak usah memikirkan apa-apa. Karena yang paling penting sekarang kesehatan orang tua kamu. Jadi kalau misalkan kamu butuh uang untuk ya ke pengobatan orang tua kamu bilang sama Mas. Mas siap untuk menanggung semuanya. Yang penting orang tua kamu sembuh. Iya Mas, Mas Ferdi udah calon suami aku yang memang bener-bener cocok sama aku. Tanggung jawabnya udah besar sama aku. Ya aku mau nggak mau harus terima Mas Ferdi juga. Tapi Mas Ferdi nggak apa-apa kan nerima aku dan keluarga aku. Iya, nggak apa-apa. Sampai detik ini pun Mas tetap akan menerima kamu, menerima keluarga kamu. Karena kan Mas dari awal ya punya niatan untuk menikahi kamu, untuk bisa bahagiain kamu. Bukan karena status kita yang berbeda. Mungkin ya itu nggak terlintas dalam pikiran Mas. Jadi yang terpenting sekarang Mas bisa bahagiain kamu, Mas bisa membantu apa yang menjadi keluh kesah dalam kehidupan kamu sekarang. Ya udah Mas.
Gimana kalau misalkan kita lihat-lihat yang di dalam? Soalnya kan kamu juga belum ngecek yang di dalam. Ya udah, yuk.